Apakah jalan tol membuat Anda bahagia? Pasti Anda bahagia karena Anda bisa speed up dari Jakarta sampai Solo dalam 6 jam. Tapi dalam 6 jam itu, pekerja seks komersial di Indramayu tutup warung-warungnya. Gak ada lagi supir truk mampir ke situ. Ya, itu fakta ekonominya begitu, saya udah trade off. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, kali ini kita masih membahas si Rocky Gerung, ataupun yang saya sudah kasih julukan yaitu Bapak Provokator. Sing ora kawin-kawin. Dan di sini sekaligus menjawab kenapa alasan si Rocky Gemblung itu sampai hari ini, detik ini belum kawin guys ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Karena apa? Karena si Rocky Gerung itu sudah mengkritik masalah jalan tol yang dikaitkan dengan PSK. Gara-gara jalan tol yang sudah bagus, yang apa-apa serba cepat, jadi warung remang-remang itu yang menjadi sasaran. Ternyata ini loh pembela sang PSK guys. Pantas orang kawin-kawin, langganan nih ya. Apakah jalan tol membuat Anda bahagia? Pasti Anda bahagia karena Anda bisa speed up dari Jakarta sampai Solo dalam 6 jam. Tapi dalam 6 jam itu, pekerja seks komersial di Indramayu tutup warung-warungnya. Gak ada lagi supir truk mampir ke situ. Ya, itu fakta ekonominya begitu, saya udah trade off. Gini ya, kalau logika Rocky Gerung itu kita lanjutkan, maka dapat kita katakan tidak boleh bagi pemerintah membangun jalan tol agar para PSK itu tetap dapat pelanggan dari para supir truk. Sekaligus pelanggannya si Rocky Gemblung ya guys ya. Bener nggak guys ini ya? Kenapa orang males kawin? Ya iya itu guys ya jawabannya, karena sering mampir. Ternyata doyan juga, Pak. Hidup juga punya ente. Saya akan menunjukkan cacatnya cara berpikir semacam ini. Jalan tol itu bisa mempercepat perjalanan. Perjalanan yang biasa kita tempuh 4 atau 5 jam bisa kita tempuh selama 2 atau bahkan 3 jam dengan jalan tol. Sementara di sisi lain, di PSK itu ada kemungkinan penyebaran HIV, virus HIV di situ, Pak. Kalau logika Rocky Gerung mau dilanjutkan bahwa tidak boleh bagi pemerintah membangun jalan tol supaya para PSK itu dapat pelanggan, maka dapat dikatakan pula haram bagi pemerintah untuk mempercepat perjalanan warga negara supaya percepatan penyebaran HIV, virus HIV itu bisa terlaksana. Artinya apa? Artinya Rocky Gerung ingin memperlambat perjalanan warga negara dan ingin mempercepat penyebaran virus HIV. Itu logiknya di situ. Tetapi orang yang semacam ini, orang yang berpikiran semacam ini masih saja dianggap sebagai presiden akal sehat. Cuma orang tolol yang bilang kayak gitu ya guys ya. Cuma orang dungu yang bilang kayak gitu guys. Bapak provokator guys ya. Ternyata doyan PSK guys. Saya hanya tidak terbiasa dengan istilah dungu, dengan istilah tolol, dengan istilah bodoh. Karena itu bukan style saya, Pak. Saya sering kali menyebutkan bahwa saya sangat menaruh respek terhadap orang yang sangat kritis terhadap pemerintah. Tapi kritis bukan pengibul, dan bagi saya Rocky Gerung itu pengibul. Pengibul itu gimana? Program pemerintah
dikritik demi terwujudnya sesuatu yang sangat tidak penting untuk bangsa ini. Kalau ada program pemerintah dikritik oleh warga negara karena ada sesuatu yang lebih penting yang ditinggalkan oleh pemerintah, itu saya menaruh rasa respek yang sangat besar, Pak. Tetapi kalau ada sesuatu yang dijadikan sebagai bahan kritik dan sesuatu itu tidak lebih penting dari program pemerintah, maka bagi saya itu tidak lebih dari sekedar pengibul. Dibayar berapa sih jadi buzzer pemerintah? Dibayar berapa? Dibayar berapa? Pertanyaan lo itu lebih cocok lu tanyakan ke orang ini. Nah, orang ini tanya bayarannya berapa, orang yang paling getol nih, Indonesia Gelap. Nih, untuk para buzzer banteng dengerin ya, dengerin. Khusus untuk para buzzer banteng. Ternyata guys ya, di sini kita bongkar kenapa si Rano Karno kemarin bisa sampai menang saat Pilgub ya, karena ada buzzer dari Banteng yang membuat pembodohan publik masalah prestasi si Sidul Gemblung lah, Sidul. Bongkar-bongkaran lah guys. Turun ke jalan, demo, tanyain bayarannya berapa. Buzzer senior ini, buzzer Banteng dari zaman Pilpres. Berapa bayarannya? Kalau buzzer bikin kontennya kan sesuai brief ya. Nih, gue kasih nih briefnya. Gitu. So, satu kali TikTok video produk akun TikTok Porto Rano. Akun yang berisikan portofolio Rano Karno selama menjabat sebagai gubernur di Banten. Nih guys ya, berdasarkan fakta dan data. Nah, baca baik-baik, di pause, dibaca baik-baik briefnya seperti apa. Nah, oke, membahas kinerja prestasi Rano Karno selama menjadi gubernur Banten 2015 sampai 2017. Berdasarkan fakta dan data yang dirangkum pada akun Porto Rano Karno dengan menggunakan karakter konten masing-masing. Wah. Aduh. Baca. Udah. Kalau udah nih kontennya. Sama persis kan? Sama briefnya? Atau masih kurang? Nih, bisa tanya sama akun ini. Setelah gue searching, ternyata prestasi Rano Karno ketika jadi gubernur Banten juga nggak main-main. Waduh, ya iyalah udah setting. Ya maling teriak maling ya guys ya, bilang settingan kepada Pak Jokowi. Ternyata si Banteng guys, rajanya setting-settingan, bangsat. Sama kan materinya, narasinya, sesuai dengan brief. Ya iyalah buzzer. Nah, tanyain tuh berapa bayarannya mereka. Lu minat buat gabung jadi buzzer kayak mereka? Terus yakin orang ini mewakili rakyat? Demo mewakili rakyat? Rakyat yang mana pertanyaannya? Mewakili rakyat atau mewakili yang bayar dia? Oh ya, satu lagi. Jawab dong ini. Nah, ini guys, ditantang orang yang bilang kita buzzer, malah ditantang sama Mbak Pecel Lele guys. Ya, nggak mau jawab guys. Di komentar gue, kapan bisa adu argumen sama lu? Ya, jawab. Kasih kuliah oleh teman-teman Muhammadiyah. Rocky Gerung berorasi ya di tengah demo mahasiswa Indonesia Gelap. Buat kalian para mahasiswa, ya, jangan Rocky Gerung kalian dengarkan. Rocky Gerung itu bukan siapa-siapa di negara Republik Indonesia ini. Rocky Gerung cuma sampah masyarakat yang kerjanya hanya menjadi provokator. Tuh, dengerin para banteng yang sedang dekat sama Rocky Gemblung ya guys. Kan mending kalian pulang, belajar baik-baik. Ya, buat orang tua kalian bangga. Kalian disekolahkan orang tua kalian karena orang tua kalian berharap agar kalian bisa menjadi ya orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Bukan demo. Kalian demo bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan kelompok. Tanpa kalian sadari, ya, sebenarnya kalian itu berdemo untuk kepentingan orang-orang di barisan sakit hati. Seperti Rocky Gerung ini. Kalian kan tahu Rocky Gerung ini kemana.
Kemana guys, Rocky Gerung guys? Banteng, tengko. Duancuk. Kemana Rocky Gerung ini berpihak? Rocky Gerung ini ya tak ada prestasinya, tak ada kontribusinya untuk negara Republik Indonesia ini. Rocky Gerung ini cuma menjual kata-kata. Dulu 10 tahun Bapak Jokowi memimpin di negara Republik Indonesia ini. Apa yang dilakukan Rocky Gerung? Cuman menghina, menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Kemarin juga sama. Ya, Rocky Gerung bilang bahwasanya Presiden ke-8 adalah bajingan tolol. Itu yang mau kalian ikuti. Coba buka mata kalian itu. Kalau mau diikuti itu, ya carilah orang yang benar-benar menginginkan negara Republik Indonesia kita ini maju ke depannya. Makmur rakyatnya. Kalau Rocky Gerung ini, ya gak ada sedikit pun untuk kepentingan masyarakat. Kalau memang dia murni untuk kepentingan masyarakat Indonesia dan untuk kemajuan negara Republik Indonesia ini, ya kalau si Rocky ini merasa pintar, udah duduk dia di pemerintahan. Dengerin tuh. Tuhan langsung menjawab ketika dulu Pak Prabowo ada di barisannya si Rocky Gemblung, Pak Prabowo kalah. Tapi sekarang Pak Prabowo membuang si Rocky Gemblung dan Pak Prabowo menang. Atau setidaknya jadi anggota legislatif. Ya, berjuang dia tuh, duduk di anggota dewan sana. Untuk memperjuangkan kemakmuran rakyat Indonesia, untuk memperjuangkan kemajuan negara Republik Indonesia ini. Tak ada gunanya kalian ikuti si Gerung ini. Cuma sampah masyarakat. Jadi sebaiknya kalian mahasiswa-mahasiswa, ya gak usah sikit-sikit demo. Sikit-sikit demo. Yang kalian demokan mungkin tak ngerti. Yang kalian demokan itu bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Program pemerintah, kebijakan pemerintah itu dibuat untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Sementara kalian demo untuk apa? Untuk uang 50.000. Lumayan sih, lumayan tahu lontong. Bluk buat mahasiswanya ya guys ya. Untuk kepentingan siapa? Belajarlah yang baik, ya, biar besok kalian bisa memimpin di negara Republik Indonesia ini. Kalau seandainya kerja kalian cuma demo, mau jadi apa kalian? Demo terus, tak apa yang didemokan, dikit-dikit demo. Kebijakan yang diambil pemerintah bagus untuk kepentingan rakyat Indonesia, kalian demo. Giliran undang-undang pengesahan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor, kalian nggak demo. Nah, iya guys, dari situlah kita sudah mentebak dari 2 hari yang lalu ya guys ya. Adian Napitulu dan Rocky Gemblung guys. Itulah dalang dibalik demo Indonesia gelap. Dan sampai saat ini belum ada klarifikasi dari si Adian Napitulu. Mau bagaimana? Bingung mau klarifikasinya. Dan untuk masalah si Rocky Gemblung itu sudah dijawab ataupun sudah terjawab. Kenapa sampai detik ini si Rocky Gemblung belum kawin? Oh, pantas bisa gonta-ganti. Cuman yang saya perlu pertanyakan ya guys ya, apakah punyamu hidup, Rok? Paling kalau hidup segini lah ya. Nggak telitok. Dasar sampah NKRI, yaitu Rocky Gemblung. Oke, semoga Rocky Gerung cepat-cepat di bumi hanguskan. Dihanguskan, di penjara. Saya minta kepada Pak Prabowo, tolong Pak. Tolong banget Pak. Gimana caranya pokoknya
kami rakyat Indonesia ingin supaya si Rocky Gerung itu benar-benar dimasukkan ke dalam sel, biar dia tahu bagaimana rasanya dinginnya di dalam bui, biar Indonesia tentram dan damai. Oke, sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.